Hayo ngaku, siapa yang sekarang lagi duduk mantengin layar kosong, terus memeras otak nyari-nyari ide, judul skripsi atau tesis yang kedengerannya keren? Kalau iya, saya minta kamu berhenti sekarang juga. Serius, stop. Kenapa? Karena kalau kamu mulai dari nyari judul, kamu tuh ngerjainnya kebalik. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Di sini, kita bakal ngerombak total cara kamu mikirin soal penelitian. Kita bakal benerin alur yang selama ini sering banget salah kaprah. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari ngebangun pola pikir ilmiah, terus gimana cara mempersempit fokus, lanjut ke menggali masalah dan celah, merancang metode yang tepat, dan terakhir, kita bahas soal publikasi dan integritas. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, pola pikir ilmiah. Intinya, berhenti berburu judul. Gini ekspektasinya, atau jujur aja kebiasaan yang paling sering kejadian di sekitar kita, banyak mahasiswa mikir mereka tuh wajib banget ngunci satu judul dulu di awal. Terus habis judulnya dapat, baru deh panik nyari-nyari teori sama metode yang dipaksain biar nyambung sama judul itu. Padahal realitasnya nggak gitu loh. Penelitian yang beneran itu mulainya dari nentuin masalah ilmiah sama kerangka konseptualnya dulu. Kamu harus paham teorinya, variabelnya, dan celah penelitian yang ada, baru deh dari situ kamu bisa ngerangkai judul yang emang ada maknanya. Ingat ya, judul itu hasil akhir, bukan garis start. Nah, kebiasaan ngerjain kebalik tadi itu, ujung-ujungnya ngarah ke situasi yang pas banget digambarin sama kutipan menohok ini. Substansi kalah cepat dari deadline. Aduh, ini penyakit klasik banget kan? Penelitian seringkali coba dianggap sekedar tugas akhir. Ya, semacam syarat administrasi aja lah biar cepat lulus. Pola pikir yang penting kelarin ini nih, yang bikin kualitas dan substansi penelitian dikorbanin demi kecepatan. Kita benar-benar harus ngubah kebiasaan ini. Masuk ke bagian kedua, mempersempit fokus. Gimana caranya kita bergerak dari sebuah bidang, mengerucut jadi satu topik. Coba bayangin ini kayak sebuah corong penelitian. Kamu nggak bisa tiba-tiba nemuin masalah gitu aja. Ada tahapannya. Pertama, kamu tentuin dulu bidang penelitian yang sifatnya masih luas. Habis itu, yang kedua, persempit lagi jadi topik penelitian yang lebih spesifik. Nah, yang ketiga, di dalam topik yang udah spesifik itulah, baru kamu bisa merumuskan masalah ilmiah. Jadi ini tuh proses yang sistematis, nggak bisa main lompat-lompat gitu aja. Pendidikan, teknologi informasi, ekonomi, hukum, kesehatan, banyak banget peneliti yang milih bidang-bidang raksasa kayak gini cuma karena kelihatannya aman, populer, atau karena banyak contoh skripsi cutting yang bisa gampang ditiru. Tapi gini ya, milih bidang yang kelewat luas tanpa batasan yang jelas, itu ibaratnya kamu ngadain rapat tapi nggak ada agendanya sama sekali. Semuanya diomongin tapi nggak ada satupun yang benar-benar dibahas tuntas. Ujung-ujungnya penelitian kamu bakal melebar kemana-mana dan kehilangan tajinya. Lanjut ke bagian ketiga, menggali masalah dan celah penelitian. Alias, misi pencarian kepingan puzzle yang hilang. Kamu pernah nggak sih baca penelitian tapi isinya tuh kerasa kayak cuma keluhan doang? Kayak ngeluh soal lambatnya pelayanan publik atau jeleknya suatu sistem di kehidupan sehari-hari. Dengar ya, ngambil masalah dari opini pribadi tanpa dihubungkan sama literatur itu bukan penelitian namanya. Itu mah cuma keluhan atau kasarnya curhat yang dikasih daftar pustaka. Masalah penelitian itu wajib banget berbasis bukti ilmiah dari literatur akademik, bukan sekedar hasil observasi sambil lalu pas kamu lagi nongkrong. Terus, gimana dong cara dapat masalah ilmiah yang valid? Nah, disinilah kita butuh yang namanya state of the art atau biasa disingkat SOTA. Ini bukan berarti kamu cuma lihat sekilas jurnal-jurnal lama sekedar buat menu-menuhin bab 2 kamu ya. SOTA itu artinya kamu menganalisis literatur sebelumnya dengan sangat ketat. Tujuannya buat benar-benar paham masalah apa sih yang sebenarnya udah dibahas, metode apa yang terbukti efektif, apa kelemahannya, dan pertanyaan apa yang sampai sekarang masih ngegantung belum ada jawabannya. Tapi, nah ini dia nih letak kesalahannya. Sering banget peneliti itu cuma nulis daftar penelitian terdahulu, ada nama, judul, hasil, tapi cuma sebagai formalitas. Mereka sama sekali nggak menganalisis atau membandingkan metode dari penelitian-penelitian itu. Akibatnya apa? SOTA kamu jadi gagal berfungsi sebagai dasar ilmiah. SOTA-nya berubah cuma jadi pajangan akademik doang, persis kayak tanaman plastik di ruang tunggu. Kelihatannya aja hijau tapi sebenarnya sama sekali nggak hidup. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah pertanyaan ini. Di mana sih letak pasti penelitian kamu? Maksudnya gini, setelah kamu memetakan semua penelitian terdahulu yang pernah dibikin sama orang-orang di seluruh dunia tentang topik kamu, di ruang kosong sebelah mana kamu bakal berdiri buat ngasih pengetahuan yang baru?
Nah, ruang kosong itulah yang kita sebut sebagai research gap. Ini tuh ibarat celah keilmuan atau kepingan puzzle akademik yang hilang. Bentuknya bisa macam-macam, mungkin ada variabel yang belum pernah diuji, atau mungkin hasil penelitian sebelumnya malah pada bertentangan, atau bisa juga metode lama yang dipakai ternyata punya keterbatasan. Dan inget ya, gap itu bukan sekedar alasan kayak, oh soalnya penelitian ini belum pernah dilakuin di kota saya nih. Nope, itu cuma sekedar beda lokasi, bukan celah keilmuan yang secara akademik emang perlu dijawab. Dan ini ngebawa kita ke satu permohonan yang lumayan penting. Tolong banget nih, dunia akademik kita itu udah kepenuhan sama penelitian yang judulnya pengaruh X terhadap Y. Udah deh mulai sekarang, coba kurangi pakai rumusan generik kayak gini cuma karena gampang dikerjain. Kecuali kamu emang punya alasan ilmiah yang benar-benar kuat dan research gap yang super jelas yang menuntut pembuktian itu. Kalau enggak, jangan cuma nambah-nambahin tumpukan riset usang tanpa alasan yang berbobot. Masuk ke bagian keempat, merancang metode yang tepat. Gimana kita mencocokkan alat dengan masalahnya. Di sini ada miskonsepsi yang lumayan gawat. Banyak peneliti asal milih metode cuma karena metode itu lagi ngetren, atau gara-gara disuruh senior, atau yang paling parah, karena ngerasa itu jalan yang paling gampang. Wah, ini kebiasaan yang males banget sih. Faktanya, kamu cuma boleh milih sebuah metode berdasarkan satu alasan mutlak, yaitu karena metode itulah yang secara ilmiah mampu dan paling pas buat menjawab research gap yang udah kamu temuin tadi. Udah itu aja alasannya. Coba deh, bayangin apa jadinya kalau kamu maksain pakai metode yang salah. Masalahnya nunjuk ke arah utara, metodenya malah jalan ke arah selatan. Keteteran kan? Pas metodenya nggak nyambung sama masalahnya, keseluruhan penelitian kamu tuh bakal kerasa canggung banget dan kelihatan banget maksa biar cocok. Ingat, metode itu bukan sekedar ritual akademik yang harus ada. Metode itu adalah alat tempur analisis kamu. Oke, bagian kelima sekaligus yang terakhir, publikasi dan integritas. Garis akhir dari perjalanan penelitian kita. Jujur aja, banyak banget orang yang ngerasa stres berat sama kewajiban publikasi karena mereka ngelihatnya murni sebagai beban administratif. Pola pikir pokoknya terbit, ini nih yang bikin orang jadi sibuk ngejar output secara membabi buta tanpa peduliin isi jurnalnya. Padahal faktanya, publikasi itu adalah tanggung jawab ilmiah kamu. Pengetahuan baru yang udah susah-susah kamu temuin itu nggak akan ngasih kontribusi apa-apa kalau nggak dibagikan, biar bisa dibaca, diuji, dan dikritisi sama orang lain. Harus diingat ya, artikel ilmiah itu bukan tempat buat numpuk data mentah atau nulis diari laporan kegiatan harian kamu. Artikel yang bagus itu harus bisa ngejelasin makna terdalam dari data kamu lewat argumen yang jelas. Di situ kamu harus ngebeberin research gap yang udah diidentifikasi, metode yang kamu ajuin, temuan yang bisa diverifikasi kebenarannya, dan diskusi ilmiah yang benar-benar punya makna. Tapi lebih dari segalanya, publikasi itu menuntut kejujuran moral tingkat tinggi. Praktek-praktek curang kayak ngirim satu artikel ke banyak jurnal sekaligus secara sembarangan, atau yang paling sering, asal copy-paste daftar pustaka yang padahal nggak pernah kamu baca, aduh itu bakal ngehancurin semuanya. Tanpa adanya integritas, penelitian yang udah kamu kerjain mati-matian itu jadinya cuma selembar dokumen kosong. Kelihatannya sih mentereng sebagai karya akademik, tapi dalamnya hampa, nggak ada nilainya. Jadi, kalau ada satu aja hal krusial yang bisa kamu bawa pulang dari sesi bedah materi kita kali ini, ingat baik-baik kalimat ini. Penelitian yang hebat, bermakna dan kuat, nggak akan pernah dimulai dari sebuah judul. Penelitian yang benar itu selalu lahir dari rasa ingin tahu, dari masalah ilmiah yang didefinisikan dengan tajam, dan lewat proses eksekusi yang rapi dan sistematis. Nah sekarang keputusannya ada di tangan kamu. Apa kamu masih mau balik duduk mantengin layar kosong buat nyari-nyari ilham judul? Atau kamu udah siap buat puter balik, berhenti mikirin judul dulu, dan mulai nyebur ke dalam literatur buat mecahin masalah ilmiah yang sebenarnya? Berhentilah ngerangkai kata-kata kosong buat judul yang keren, dan mulailah bikin kontribusi nyata. Oke? Sampai jumpa di ulasan bedah materi kita berikutnya.